Aku terpaksa bawa ibuku ke panti jompo. Korannya gue basah. Bau pesing. Maaf nak, ibu nggak sengaja ngompol. Ibu nggak mau ditaruh di panti jompo. Ibu janji nggak akan ngompol lagi. Diam. Ibu nggak berhak minta apapun dari aku. Kok sampean ngomong gitu toh? Dia ini ibu sampean loh. Meskipun udah tua, dia udah ngorbanin banyak hal. Siapa yang peduli? Lagian, aku nggak pernah minta dilahirkan dan diurus sama ibu yang miskin ini. Kamu serius bilang nggak pernah minta dilahirkan dan diurus sama ibu yang miskin? Nggak usah ikut campur. Mending kamu urus aja ibu aku di panti jompo. Hati-hati sama ucapanmu manis. Lahir kamu dipecat. Apa yang kamu lakuin? Loh, kemana suster panti jompo tadi? Mau ngapain kamu ke rumah saya? Ibu? Kamu ini ngelantur. Saya ini masih 22 tahun. Gak mungkin punya anak sebesar kamu. Tunggu dulu. Ibu kok jadi muda? Kok malah bengong? Security, tolong! Aneh banget ya. Kok bisa ada orang yang mirip sama ibu? Kamu lagi. Ngapain kamu ke kantor saya? Kantor ibu? Ibu tenang aja. Saya bawa orang ini keluar kantor. Siapa kamu sebenarnya? Dan apa yang terjadi? Ada yang bilang dewa, ada yang bilang iblis. Apa yang kamu alami sekarang adalah simulasi ketika ibumu memilih jalan yang berbeda. Dulu, ibu kamu hamil dan dihadapkan pada pilihan, gugurin atau besarin kamu. Dan dia lebih memilih membesarkan kamu. Ibumu mengorbankan mimpi dan karirnya yang cemerlang demi membesarkan kamu. Dewa ataupun iblis, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku janji, aku bakal berkorban dan merawat ibuku. Ampun Tuhan, sakit. Apa-apaan kamu? Dia Mbak Ruby, pembantuku. Barusan aku dengar jeritan dia minta tolong. Tuhan, tolong, saya nyangkut di kasur. Nyangkut di kasur? Mana dia? Ternyata, dia sembunyi di balik pintu, ngurung aku sama dirinya di dalam kamar. Ruby, kamu di kamar ya? Gawat, istriku datang. Ngapain kamu? Aku tinggal bikin kecupan palsu. Jangan macam-macam ya, semuanya udah aku rekam. Nyonya, tuh ada berbuat yang enggak ke saya. Apa? Enggak sayang, sumpah. Dasar hidung belang, kita cerai. Mau main-main dia sama aku. Tuhan, Sini, aku habisin kamu. silakan. Tapi kamu nggak akan tahu kebenarannya. Sejak kapan dia ganti baju? Make-upnya juga beda. Siapa kamu sebenarnya? Bisa dewa, bisa iblis. Nanti juga kamu tahu. Gak ada yang ngikutin kamu kan? Enggak, Nyonya. Aku sekongkol sama istrimu buat bikin kalian cerai. Dan dia bakal nemuin aku di sini buat ngasih bayaran. Maksudnya? Lihat aja. Nanti kamu juga ngerti. Terima kasih ya. Ini bayaran kamu. Karena bikin kami cerai. Jadi yang dia bilang itu benar. Sekarang aku bakal dapet harta gono gini. Dan ketika semua hartanya habis, aku bakal ancam dia dengan video fitnah tadi. Dengan begitu, aku bisa morotin dia sampai dia mati. Dasar cewek licik. Jadi gimana? Mau balas dendam? Kok kamu bisa ngomong di kepala aku? Iya, aku mau balas dendam. Foto kamu yang di CV beda banget sih. Itu foto aku sebelum sukses. Kita jadi taruh kan? Aku dan cowok ini mau taaruf bareng. Ada cowok yang mau taruh sama kamu. Mau? Sebelumnya aku dapat telepon dari nomor yang gak dikenal, yang mau ngenalin aku ke cowok. Udah, nggak usah dilatin terus. Soalnya aku ngerasa muka kamu di CV itu beda banget, berasa kayak orang lain. Nggak usah dipikirin. Aku ini pemilik PT Mama Senang, Dengkul Papa Lemas. Iya deh, aku percaya. Aku ke tele dulu ya. Terus nanti kita ketemu orang tua kamu. Maaf, kamu gak salah tempat duduk. Cowok tadi pembohong. Tunggu dulu, aku kok kenal suara kamu?
Ada cowok yang mau taruh sama kamu. Mau? Suara kamu mirip cewek yang pernah nelfon aku. Itu memang aku. By the way, cowok yang ada di CV ini beda orang. Dan yang ngajak kamu taruh tadi membohong. Emangnya kamu punya bukti? Yuk, pergi sekarang. Sebentar, aku lagi ngobrol sama... Loh, kok cewek tadi tiba-tiba hilang? Ngobrol sama siapa? Nggak jadi, ayo pergi. Aura, dia ibu kamu? Heh, ngapain ya kamu ke rumahku? Aku mau ngasih bukti kalau cowok yang ngajak kamu taruh itu membohong. Jangan asal ngomong ya kamu. Apa maksudnya ini? Kenapa kamu pakai foto kakak di CV? Kakak. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupin, baunya bakal tercium juga. Arga sebenarnya cuma OB di kantor kakaknya yang pengusaha. Dia bohong karena dia merasa malu. Harusnya kamu ini nggak perlu bohong. Kamu gak marah sama aku? Ya marah. Tapi aku mau tetap lanjut taruh. Asal kamu mau jujur dan terbuka sama aku. Makasih udah mau bantuin aku. Sama-sama. Aku tahu kamu dewa sekaligus iblis. Tolong bantu jodohin cewek ini sama adikku yang pemalu ya. Tenang aja. Aku udah ngatur rencana biar mereka ketemu dan menerima satu sama lain. Maling silakan mencuri. Kita langsung masuk aja nih. Monggo mlebu Mas. Colong apa basing mas-mas ki gelem. Ah, penipuan gak nih? Masuk aja dulu. Saya tinggalin deh sampahnya di sini. Mari. Wah, rumah mewah. Nih, ambil aja HP saya. Mana tahu kalian curiga kalau saya bakal lapor polisi. Makasih. Tapi emang Mbak kerjanya apa ya sampai rela dimaling rumahnya? Pengangguran. Pengangguran? Saya emang suka sedekah aja orangnya. Mas-mas ini mencuri karena miskin kan? Makanya, terima sedekah saya. Permisi, tadi saya mau ke pasar, terus saya ngeliat ada selebaran di depan pintu. Katanya maling bebas mencuri ya? Betul. Sebenarnya saya bukan maling, tapi boleh nggak saya mencuri? Oke, semuanya selamat mencuri ya. Ruangan-ruangan gak ada yang dikunci. Have fun. Sekarang tinggal kunci dari luar deh. Nah, ini dia HP keduaku. 3 tahun belakangan ini, tingkat kriminalitas di negara kita meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap maling akan dapat hadiah 1 miliar. 1 miliar. Not bad. Halo polisi, ada 3 maling di rumah saya. Siapin 3M ya. Woi, blazer gue! Selamat siang, Pak. Loh, cewek itu mirip aku. Itu kan blazer aku yang dimaling tadi. Usir dia, Pak. Dia kelar yang palsu. Saya yang asli. Security! Ada apa, Pak? Usir perempuan jadi-jadian ini dari kantor saya. Tunggu dulu. Aku kelar yang asli. Siapa sih orang itu? Kok bisa-bisanya dia minum sama aku? Aku bisa bantu masalah kamu. Kamu kan security yang tadi. Siapa kamu? Kok penampilan kamu beda? Ada yang bilang aku dewa, ada yang bilang iblis. Tapi itu nggak penting. Butuh bantuan? Mumpung kantor kosong, gimana kalau kita adu mekanik? Ngomong udah mulai nakal ya. Siang-siang ada suara kuntilanak. Kamu? Suamiku, kamu masih hidup? Sayang, aku bisa jelasin. Waktu itu aku mau tanda tangan kontrak kerjasama dengan Abi, tapi saya mau bikin Topan hilang dari dunia. Kalau Topan mati, perusahaan dan istrinya yang cantik bakal jadi milik saya. Kurang ajar! Jangan lari! Aku bisa bantu kamu. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa masuk gudang ini?
Kalau kamu memalsukan kematianmu, aku bisa bantu kamu menyamar jadi siapapun. Dengan syarat memakai pakaian orang tersebut. Terus aku ketemu cewek aneh yang nawarin aku kemampuan aneh. Jadi ini semua ulah kamu. Oh, Sas, jangan marah-marah. Aku ngelakuin ini semua biar kalian tahu kebusukan pria ini. Tunggu dulu semuanya. Ini salah paham. Gara-gara Son Horek, aku nggak bisa tenang. Buset, orang lagi sibuk kerja malah ada yang dangdutan. Sampai gelasku getar lagi. Hah? Laptopku? Maaf mbak, lagi ada Son Horek lewat sini. Secara live, aku bakal rusakin Son itu. Batu sopo kuwi? Woi, pasti dia pelakunya. Konco-konco, ayo kejar DN. Kok buru-buru mbak? Saya habis rusakin Son Horek. Bye. Waduh, Ayo ngopi, tak parah nih. maaf, saya nggak ngopi. Ampun, wajah. Ampun. Sakit. Saya cuma terganggu sama Son Horeknya mas. Siapa suruh nggak suka Son Horek? Son Horek itu budaya Jawa. Sekarang, rasain akibat menghina budaya. Permisi. Mas yang punya Son Horeknya kan? Betul saya. Siapa kamu? Mungkin dewa, mungkin iblis. Tergantung kamu di pihak siapa. Nih, hadiah earphone buat kamu. Buat apaan? Loh, kok nggak bisa dilepas? Tadi earphone itu udah aku kasih Lami Super. HP ini udah nyambung ke earphone. Silakan, putar lagu apa aja yang kamu suka. Hei, apa-apaan ini maksudnya? Kamu suka musik keras-keras kan? Saya cuma mau bikin kamu dengerin musik keras-keras kok. Lagu apa ya enaknya? Dangdut lah, biar joget. Jangan dangdut lah, kasih musik yang dia nggak suka. Metal. Gaspol, aku suka metal. Aku punya ide. Gimana kalau kita puterin video garpu yang dikasih ke piring dalam volume full? Ide bagus. Oh,